Saat membersihkan rumah seorang miliuner, seorang gadis miskin berusia 7 tahun melihat sesuatu yang aneh di kantor. Dia mendekat dan berbisik, "Ada kamera di kantormu, dan itu bukan milikmu." Pria itu berlari ke tempat itu, dan saat melihat di belakang lukisan, dia benar-benar terkejut. Apa yang dia temukan di sana mengungkapkan pengkhianatan yang begitu absurd, sehingga bisa menghancurkan hidup dan perusahaannya. Jika cerita ini menarik bagi Anda, jangan lupa berlangganan saluran kami, dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton kami. Lanjutkan. Di balik kemegahan gedung-gedung pencakar langit Jakarta yang menjulang tinggi, tersembunyi kisah tentang mereka yang hidup di bayangan kemewahan. Dewi Kusuma, gadis kecil berusia 7 tahun dengan mata besar yang selalu waspada, adalah salah satunya. Dia adalah putri dari Ibu Siti Aminah, seorang petugas kebersihan yang bekerja di rumah mewah milik Pak Reza Prawira, seorang pengusaha teknologi keamanan siber terkemuka di Indonesia. Dewi sering menemani ibunya bekerja ketika liburan sekolah tiba, sementara anak-anak lain bermain dengan mainan mahal atau menghabiskan waktu di pusat perbelanjaan mewah. Dewi menghabiskan harinya menjelajahi lorong-lorong rumah Pak Reza yang luas, dengan langkah kaki yang hampir tak terdengar. Tanpa disadari oleh para penghuni rumah, gadis kecil ini memiliki bakat khusus untuk mengamati detail yang sering luput dari perhatian orang dewasa. "Dewi, jangan jauh-jauh dari ibu, ya," Ibu Siti sering mengingatkan anaknya sambil mengelap jendela besar yang menghadap ke taman tropis yang indah di belakang rumah. "Baik, Bu," jawab Dewi, meskipun matanya selalu tertuju pada hal-hal menarik di sekitarnya. Rumah Pak Reza terletak di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat, dikelilingi oleh taman yang rindang dan sistem keamanan canggih. Sebagai pakar keamanan siber, Pak Reza sangat memerhatikan keamanan rumahnya. Namun ada sesuatu yang aneh yang mulai disadari oleh Dewi. Suatu sore, ketika Dewi melewati ruang kerja Pak Reza yang pintunya sedikit terbuka, sesuatu menarik perhatiannya. Di balik lukisan batik antik yang tergantung di dinding, ada sebuah cahaya kecil yang berkedip. Dewi mengerutkan keningnya bertanya-tanya apa gerangan benda kecil itu. Dia pernah melihat Pak Reza bekerja dengan berbagai perangkat keamanan, tapi benda berkedip itu tampak berbeda, seperti bukan bagian dari sistem rumah. "Dewi, ayo bantu ibu di dapur," panggil Ibu Siti dari kejauhan. Dengan enggan, Dewi meninggalkan pengamatannya dan bergegas menuju dapur. Di sana dia menemukan ibunya sedang berbicara dengan Mbak Anissa, kekasih Pak Reza yang cantik dan selalu berpakaian elegan. "Oh, ini putrimu yang sering kau ceritakan?" tanya Mbak Anissa dengan senyum yang tidak mencapai matanya. "Hai, gadis kecil, kamu suka berada di rumah besar ini?" Dewi hanya mengangguk sopan, merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan wanita di hadapannya. Mata Mbak Anissa terlalu tajam, terlalu penuh perhitungan. "Dia pemalu," kata Ibu Siti sambil mengelus kepala putrinya, "tapi sangat pintar di sekolah." "Begitu? Menarik," kata Mbak Anissa. Matanya meneliti Dewi dengan cara yang membuat gadis kecil itu tidak nyaman. "Pak Reza sering bekerja sampai larut malam, ya?" "Ya, Mbak. Beliau sangat sibuk dengan proyek barunya," jawab Ibu Siti sopan. "Proyek baru? Dia memang selalu punya hal-hal menarik untuk dikerjakan," komentar Mbak Anissa sebelum berpaling pada Dewi. "Kamu pernah masuk ke ruang kerjanya? Apa yang dia kerjakan di sana?" Dewi merasa ada yang aneh dengan pertanyaan ini. Kenapa kekasih Pak Reza harus bertanya padanya? Bukankah seharusnya dia tahu? "Saya tidak pernah masuk, Mbak," jawab Dewi pendek. Instingnya mengatakan untuk tidak berbagi terlalu banyak. Mbak Anissa tersenyum lagi. Kali ini tampak sedikit kesal. "Anak pintar. Selalu menuruti peraturan, ya?" Hari-hari berikutnya, Dewi mulai memperhatikan pola yang aneh. Ketika Pak Reza tidak ada, Mbak Anissa sering datang ke rumah, katanya untuk mengambil beberapa barang atau memeriksa sesuatu. Tapi yang lebih aneh lagi, Mas Hendro, asisten kepercayaan Pak Reza, juga sering muncul pada saat-saat yang sama. Dewi pernah melihat mereka berbisik-bisik di ruang tamu dengan dokumen yang tersebar di meja. Saat menyadari kehadiran Dewi, mereka buru-buru mengumpulkan semua kertas itu. "Oh, gadis kecil," kata Mas Hendro dengan gugup.
Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah seharusnya kau bersama ibumu? Saya mencari ibu, jawab Dewi polos, meskipun matanya sudah menangkap beberapa kata dari dokumen itu. Algoritma Garuda, operasi pengambilan, dan transfer data. Dia mungkin di lantai atas, kata Mbak Anissa cepat, mengantar Dewi keluar ruangan dengan tangan di bahunya yang kecil. Pergilah cari dia, dan tolong jangan ceritakan pada siapapun bahwa kami ada di sini, oke? Ini kejutan untuk Pak Reza. Dewi mengangguk dan pergi, tapi dia tahu itu bukan kejutan yang menyenangkan. Dia sudah cukup sering melihat wajah orang yang berbohong, seperti teman-teman sekelasnya ketika menyembunyikan sesuatu dari guru. Kekhawatiran Dewi semakin bertambah ketika suatu malam, saat menemani ibunya membersihkan rumah setelah jam kerja. Normal dia melihat lebih banyak lampu kecil berkedip di tempat-tempat tersembunyi. Di balik vas bunga besar di ruang tamu, di dalam laci meja di kamar Pak Reza, dan bahkan di kamar mandi utama, tersembunyi di balik cermin. Pak Reza adalah orang yang sangat berhati-hati tentang privasi. Kenapa dia akan memasang begitu banyak kamera tersembunyi di rumahnya sendiri? Dan jika memang itu miliknya, kenapa dia tidak pernah memberitahu Ibu Siti untuk tidak menyentuhnya saat membersihkan? Dewi tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi siapa yang akan mendengarkan seorang anak berusia 7 tahun? Apalagi anak dari petugas kebersihan. Keputusan itu datang saat Dewi mendengar percakapan antara Mbak Anissa dan Mas Hendro di taman belakang rumah, saat mereka mengira tidak ada yang mendengarkan. 2 minggu lagi, setelah peluncuran di Singapura, kata Mas Hendro dengan suara rendah, Reza tidak akan pernah tahu apa yang menimpanya. Semua bukti akan mengarah padanya sebagai pengkhianat. Pastikan kau mendapatkan seluruh data algoritma Garuda, balas Mbak Anissa. Jangan sampai ada yang tertinggal. Klien kita membayar mahal untuk ini. Bagaimana dengan petugas kebersihan dan anaknya? Mereka sering ada di rumah saat kita melakukan persiapan. Mbak Anissa tertawa kecil. Mereka tidak penting. Siapa yang akan percaya pada kata-kata pembantu dan anak kecil melawan pengusaha seperti kita? Lagi pula, mereka tidak tahu apa-apa. Dewi merasakan jantungnya berdebar kencang. Mereka salah. Dia tahu banyak, dan sekarang dia harus memberitahu Pak Reza bagaimanapun caranya. Keesokan harinya saat Pak Reza sedang melakukan video conference dengan para eksekutif perusahaannya, Dewi mengumpulkan seluruh keberaniannya. Dengan langkah hati-hati, dia mendekati ruang kerja pria itu. Pak Reza melihatnya dari sudut matanya, memberi isyarat agar Dewi menunggu. Tapi Dewi tidak bisa menunggu. Tidak ketika dia tahu apa yang direncanakan Mbak Anissa dan Mas Hendro. Tidak ketika semuanya mungkin sudah terlambat jika dia menunda. Dengan suara kecil tapi mantap, Dewi berbisik, "Pak, ada kamera tersembunyi di ruang kerja Bapak, dan itu bukan milik Bapak." Jari-jari Pak Reza membeku di atas keyboard. Matanya yang tajam beralih dari layar komputer ke gadis kecil yang berdiri di ambang pintu. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar memperhatikan Dewi. Bukan hanya sebagai anak pembantunya, tapi sebagai seseorang dengan informasi penting. "Maaf, saya harus menunda pertemuan ini," kata Pak Reza pada rekan-rekannya di layar. Suaranya tenang meski wajahnya menunjukkan kecemasan. "Ada urusan mendadak yang memerlukan perhatian saya." Setelah menutup koneksi, Pak Reza memutar kursinya menghadap Dewi. "Apa yang baru saja kau katakan?" Dewi, dengan keberanian yang melebihi usianya, menunjuk ke arah lukisan batik di dinding. "Di sana, Pak, di belakang lukisan itu, ada kamera kecil dengan lampu yang berkedip. Saya sudah melihatnya beberapa kali, terutama saat malam hari ketika saya menemani ibu membersihkan rumah." Pak Reza bangkit dari kursinya, menghampiri lukisan yang ditunjuk Dewi. Dengan hati-hati dia mengangkat bingkai lukisan itu dan melihat ke bagian belakangnya. Matanya melebar ketika menemukan sebuah perangkat kecil yang terpasang dengan rapi. Sebuah kamera pengintai berkualitas tinggi yang dirancang khusus untuk perekaman jangka panjang. "Ya Tuhan," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Dewi. "Kau benar." Dia berbalik menatap Dewi dengan ekspresi campuran antara kaget dan kagum. "Bagaimana kau bisa menemukannya?
Bahkan tim keamananku tidak mendeteksi ini. Saya sering memperhatikan detail, Pak, jawab Dewi sederhana. Dan ada lebih banyak lagi. Lebih banyak, Pak Reza kini berlutut, menyejajarkan pandangannya dengan, Dewi, apa maksudmu? Ada kamera tersembunyi di ruang tamu di dalam vas bunga besar. Ada juga di kamar tidur Bapak, di laci meja, dan di kamar mandi, di belakang cermin, jelas Dewi. Saya melihat lampu-lampu kecil berkedip dari semua tempat itu. Wajah Pak Reza memucat. Ruang kerjanya adalah satu hal, tapi kamar tidur dan kamar mandinya, ini bukan sekadar pelanggaran keamanan biasa. Ini adalah serangan pribadi. Dewi, ini sangat serius. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Gadis kecil itu menunduk, jari-jarinya memainkan ujung bajunya yang sudah sedikit usang. Siapa yang akan percaya pada anak pembersih rumah, Pak? Bisiknya, mengutip kata-kata yang dia dengar dari Mbak Anissa. Kata-kata polos itu menusuk hati Pak Reza. Berapa kali dia melewati gadis ini tanpa benar-benar melihatnya? Berapa banyak hal yang terlewat olehnya karena mengabaikan mereka yang dianggap tidak penting? Aku percaya padamu sekarang, kata Pak Reza sungguh-sungguh, dan aku berterima kasih padamu. Dewi mengangkat wajahnya, sedikit lebih percaya diri. Ada hal lain yang perlu Bapak tahu. Dalam suara yang hampir berbisik, Dewi menceritakan tentang Mbak Anissa dan Mas Hendro. Bagaimana mereka datang ke rumah saat Pak Reza tidak ada. Bagaimana mereka berbisik-bisik tentang dokumen dan rencana. Bagaimana mereka membicarakan sesuatu bernama algoritma Garuda dan operasi pengambilan. Dia menyampaikan percakapan yang dia dengar di taman belakang tentang rencana yang akan dilaksanakan 2 minggu lagi, setelah peluncuran di Singapura. Wajah Pak Reza berubah dari pucat menjadi merah marah saat mendengar cerita Dewi. Anissa, wanita yang dia pikir mencintainya, dan Hendro, asisten yang sudah bekerja dengannya selama 5 tahun, dan dia anggap seperti keluarga sendiri. Keduanya berkhianat? Pak Reza, kata Dewi hati-hati melihat perubahan ekspresi pria itu. Saya mengerti jika Bapak tidak ingin percaya. Mereka orang-orang penting dalam hidup Bapak. Pak Reza menggelengkan kepalanya, berusaha menenangkan diri. Tidak, Dewi. Kau datang kepadaku dengan risiko besar. Kau berisiko tidak dipercaya, dimarahi, bahkan mungkin membahayakan pekerjaan ibumu. Kau tidak akan melakukan itu tanpa alasan kuat. Dia menarik napas dalam-dalam. Dan ceritamu terlalu detail untuk dibuat-buat. Aku harus memeriksa ini semua. Saat itulah pintu ruang kerja terbuka dan Ibu Siti muncul dengan wajah cemas. Maaf mengganggu, Pak. Saya mencari Dewi. Dia terkejut melihat putrinya dan Pak Reza terlibat dalam percakapan serius. Dewi, apa yang kau lakukan? Maafkan dia, Pak. Dia tidak bermaksud mengganggu. Dia tidak mengganggu, Bu Siti, kata Pak Reza, bangkit berdiri. Sebaliknya, putrimu mungkin baru saja menyelamatkan perusahaan saya. Mungkin bahkan lebih dari itu. Ibu Siti menatap bingung, beralih dari majikannya ke putrinya. Apa maksud Bapak? Ibu, kata Dewi, saya melihat kamera-kamera tersembunyi di rumah Pak Reza, dan saya mendengar Mbak Anissa dan Mas Hendro merencanakan sesuatu yang buruk. Wajah Ibu Siti berubah saat nama-nama itu disebutkan. Sebuah ekspresi pengertian perlahan muncul di wajahnya. Saya juga merasa ada yang aneh dengan mereka, akunya. Mbak Anissa sering datang saat Bapak tidak ada, mengajukan pertanyaan tentang jadwal Bapak. Awalnya saya pikir dia hanya ingin memberi kejutan, tapi caranya mengamati rumah ini terlalu menyelidik. Pak Reza menghela napas berat. Jadi kalian berdua sudah mencurigai sesuatu? Sementara aku, dengan semua teknologi keamanan dan pengalamanku, tidak melihat apa-apa. Kadang-kadang, kata Ibu Siti lembut, kita terlalu dekat dengan orang-orang yang kita sayangi untuk melihat kebenarannya. Kata-kata bijak itu membuat ruangan hening sejenak. Kita perlu bukti, kata Pak Reza akhirnya. Kalau mereka memang berencana mencuri algoritma Garuda dan menjebakku, kita harus menangkap mereka basah-basah. Algoritma Garuda? Tanya Ibu Siti. Proyek terbaru saya. Sebuah algoritma keamanan yang revolusioner bisa mengubah cara perusahaan dan pemerintah melindungi data mereka dari serangan siber. Kami akan meluncurkannya di konferensi teknologi Singapura 2 minggu lagi. Mata Pak Reza menyipit.
tepat seperti yang mereka bicarakan. Jadi apa yang akan kita lakukan? Tanya Dewi, matanya berbinar dengan semangat petualangan khas anak-anak. Pak Reza tersenyum untuk pertama kalinya sejak percakapan ini dimulai. Kita Dewi, kau masih ingin terlibat? Tentu saja Pak, saya yang menemukan kamera-kamera itu, saya ingin membantu sampai akhir. Ibu Siti tampak cemas. Dewi, ini mungkin berbahaya. Bu, potong Dewi dengan lembut. Bukankah ibu selalu mengajarkan saya untuk menyelesaikan apa yang saya mulai? Dan ini penting. Ibu Siti menatap putrinya dengan bangga yang bercampur kekhawatiran. Kemudian dia menoleh pada Pak Reza. Kami akan membantu, Pak. Tapi saya mohon jaga keselamatan putri saya dengan nyawa saya sendiri, janji Pak Reza sungguh-sungguh. Dan setelah ini semua berakhir, saya berhutang banyak pada kalian berdua. Mereka bertiga duduk di ruang kerja Pak Reza, mulai merencanakan langkah selanjutnya. Langkah pertama adalah menemukan dan melumpuhkan semua perangkat pengintai yang tersembunyi di rumah itu. Tapi Pak Reza menggelengkan kepala. Jangan, katanya, biarkan mereka tetap di tempatnya. Kita akan memberi mereka apa yang mereka inginkan, atau setidaknya apa yang mereka pikir mereka inginkan. Maksud Bapak? Tanya Ibu Siti. Pak Reza tersenyum, kali ini dengan kilatan cerdik di matanya. Mereka ingin algoritma Garuda, kita akan memberi mereka versi palsu, versi yang akan meninggalkan jejak digital dan membongkar identitas siapapun yang mencoba mengaksesnya. Dewi mengangguk bersemangat, seperti jebakan. Tepat sekali Dewi, Pak Reza tertawa kecil. Seperti jebakan, dan kau dengan mata tajammu akan menjadi pengamat utama kita. Malam itu, saat Pak Reza mengantarkan Ibu Siti dan Dewi pulang ke rumah sederhana mereka di pinggiran Jakarta, dia menyadari betapa dia telah mengambil mereka begitu saja. Bagaimana dia bisa begitu buta menganggap Anissa dan Hendro sebagai orang-orang terdekatnya, sementara mengabaikan kesetiaan dan kecerdasan yang ada tepat di depan matanya. Saat mobil mewahnya meluncur melalui jalan-jalan ramai Jakarta dengan lampu-lampu kota berkilauan di kejauhan, Pak Reza membuat janji pada dirinya sendiri. Setelah semua ini berakhir, dia akan memastikan bahwa Dewi mendapatkan pendidikan terbaik yang bisa dia berikan. Gadis sekecil itu, dengan intuisi dan keberaniannya, pantas mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Dan mungkin, hanya mungkin, dari semua kejadian buruk ini, akan muncul sesuatu yang baik. Sebuah ikatan baru yang dibangun bukan atas dasar status atau kekayaan, tapi atas dasar kepercayaan dan rasa hormat yang tulus. Keesokan paginya, Pak Reza meminta Ibu Siti dan Dewi datang lebih awal dari biasanya. Mereka tiba saat matahari baru saja mengintip di ufuk timur Jakarta, membuat gedung-gedung pencakar langit berkilau keemasan. Rumah besar itu masih sunyi, sempurna untuk rencana yang akan mereka jalankan. Selamat pagi, sambut Pak Reza di pintu depan. Wajahnya menunjukkan bahwa dia hampir tidak tidur semalaman. Mari masuk. Kita punya banyak pekerjaan. Di ruang makan, Pak Reza telah menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng, telur mata sapi, dan teh manis hangat. Pemandangan yang tidak biasa. Seorang miliarder duduk bersama pembantu rumah tangganya dan putrinya, berbagi makanan dan rencana. Semalam saya sudah memeriksa seluruh rumah, kata Pak Reza sambil menuangkan teh. Dewi benar, ada 12 perangkat pengintai tersembunyi di berbagai lokasi. Semuanya canggih, hampir tidak terdeteksi bahkan oleh scanner keamanan standar. 12? Ibu Siti terkesiap. Bagaimana mungkin mereka memasang sebanyak itu tanpa ketahuan? Anissa memiliki akses penuh ke rumah ini, jawab Pak Reza dengan suara pahit. Dan Hendro, dia adalah kepala keamanan saya. Mereka berdua dalam posisi sempurna untuk melakukan ini. Dewi yang sedang menikmati nasi gorengnya bertanya, apakah Bapak tahu siapa yang mereka bekerja untuknya? Pak Reza mengangguk, terkesan dengan pertanyaan tajam dari gadis sekecil itu. Saya menduga mereka bekerja untuk Wijaya Tech, pesaing utama perusahaan saya. Direktur mereka, Pak Wijaya, sudah lama ingin mendapatkan teknologi kami, tapi ini hanya dugaan, kita perlu bukti. Jadi, apa langkah kita selanjutnya? Tanya Ibu Siti,
Wajahnya menunjukkan tekad yang kuat. Pak Reza membuka laptopnya dan menunjukkan sebuah diagram rumah dengan titik-titik merah yang menandai lokasi perangkat pengintai. Pertama, kita harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Bersikaplah normal, tapi dia menunjuk ke arah sudut-sudut tertentu di rumah. Ini adalah zona buta, area yang tidak terpantau oleh kamera mereka. Kita akan berkomunikasi di area-area ini. Seperti mata-mata sungguhan, bisik Dewi dengan mata berbinar. Pak Reza tersenyum. Ya, seperti mata-mata sungguhan, tapi ini bukan permainan Dewi. Mereka berencana tidak hanya mencuri algoritma Garuda, tapi juga menjebak saya sebagai pengkhianat. Dokumen palsu, rekening bank atas nama saya, komunikasi yang dipalsukan, semuanya untuk membuat saya tampak seperti menjual rahasia negara. Kenapa mereka melakukan ini? Tanya Ibu Siti. Uang kekuasaan. Algoritma Garuda bernilai miliaran rupiah. Jika mereka bisa mencurinya dan sekaligus menghancurkan reputasi saya, Wijaya Tech bisa mengambil alih perusahaan saya dengan harga murah. Pak Wijaya sudah lama mengincar itu. Dewi meskipun masih sangat muda, menangkap kompleksitas situasi ini dengan pemahaman yang mengejutkan. Kita perlu bukti bahwa mereka yang memasang kamera-kamera itu, bukti bahwa mereka merencanakan pencurian, dan bukti bahwa mereka akan menjebak Bapak. Pak Reza menatap Dewi dengan kagum. Tepat sekali, dan untuk itu kita perlu memancing mereka. Mereka menghabiskan pagi itu menyusun rencana. Pak Reza akan berpura-pura terlalu sibuk menyiapkan presentasi untuk peluncuran di Singapura, memberi Anissa dan Hendro lebih banyak kesempatan untuk bergerak. Sementara itu, Ibu Siti akan melanjutkan rutinitas pembersihan biasa, tetapi dengan mata dan telinga yang lebih waspada. Dan Dewi, gadis kecil yang hampir tak terlihat bagi Anissa dan Hendro, akan menjadi pengamat utama mereka. Dewi, ini mungkin bagian yang paling berisiko, kata Pak Reza dengan serius. Kau perlu mengamati mereka tanpa ketahuan. Bisakah kau melakukannya? Dewi mengangguk mantap. Saya sudah melakukannya selama ini, Pak. Mereka tidak pernah benar-benar memperhatikan saya. Ibu Siti menyentuh tangan putrinya dengan cemas. Tapi jika mereka menangkapmu mengawasi, saya akan berpura-pura hanya bermain atau mencari ibu, jawab Dewi dengan percaya diri. Mereka menganggap saya hanya anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Pak Reza mengangguk puas. Baiklah, tapi ingat keselamatan kalian adalah prioritas utama. Jika kalian merasa dalam bahaya, segera hubungi saya. Dia memberikan 2 ponsel baru kepada Ibu Siti dan Dewi. Ini ponsel khusus, aman dari penyadapan. Nomor saya adalah satu-satunya kontak di dalamnya. Rencana mereka mulai berjalan sore itu juga. Pak Reza mengumumkan di kantor bahwa dia akan bekerja dari rumah sepanjang minggu untuk menyiapkan materi peluncuran algoritma Garuda. Seperti yang diharapkan, Anissa menelepon tidak lama kemudian. Sayang, aku dengar kau bekerja di rumah minggu ini. Suaranya terdengar manis melalui speaker telepon. Pak Reza telah mengaktifkan mode loudspeaker agar Ibu Siti dan Dewi dapat mendengarkan dari zona buta di sudut dapur. Ya, ada banyak yang harus kusiapkan untuk Singapura, jawab Pak Reza. Suaranya terdengar normal meskipun wajahnya tegang. Kau bekerja terlalu keras. Bagaimana kalau aku mampir besok dan membawakan makan siang untukmu? Tentu itu akan menyenangkan. Sekitar pukul 12. Sempurna. Aku merindukanmu, Reza. Setelah menutup telepon, Pak Reza menggelengkan kepala dengan jijik. Aktingnya luar biasa. Dia akan datang besok, kata Dewi, pikirannya sudah berputar. Mungkin dia akan mencoba mencari informasi lebih banyak tentang algoritma Garuda. Atau memasang lebih banyak perangkat pengintai, tambah Ibu Siti. Kita harus siap, kata Pak Reza. Dewi, besok kau harus ekstra hati-hati. Anissa tidak bodoh. Esok harinya, tepat pukul 12, Anissa tiba dengan membawa beberapa kotak makanan dari restoran mewah. Dewi yang berpura-pura membaca buku di sudut ruang tamu, mengamati dari balik sampul bukunya. Reza, sayang. Anissa memeluk Pak Reza dengan mesra. Aku membawa makanan kesukaanmu dari pelataran. Terima kasih, Anissa. Kau selalu tahu cara membuatku senang, balas Pak Reza, memainkan perannya dengan sempurna.
Mereka makan siang bersama di ruang makan dengan Ibu Siti yang bertugas menyajikan dan membereskan. Dewi menyelinap keluar dari ruang tamu dan bersembunyi di lorong dekat ruang kerja Pak Reza, mengantisipasi gerakan Anissa selanjutnya. Dugaannya benar. Setelah makan siang, Anissa berkata, "Reza, aku perlu ke kamar mandi sebentar." Tetapi alih-alih menuju kamar mandi di lantai bawah, Anissa naik ke lantai atas. Dewi mengikutinya dengan langkah hati-hati. Dari persembunyiannya di balik lemari besar, dia melihat Anissa bukan menuju kamar mandi, melainkan masuk ke ruang kerja pribadi Pak Reza. Dengan cepat namun diam-diam, Anissa mulai memeriksa laci-laci mencari sesuatu. Kemudian dia mengeluarkan sebuah flash drive kecil dan menghubungkannya ke komputer Pak Reza. Jari-jarinya dengan lincah mengetik sesuatu, mencoba membobol password. Dewi menduga. Setelah beberapa menit mencoba tanpa hasil, Anissa tampak frustrasi. Dia mencabut flash drive-nya dan melanjutkan pencarian di seluruh ruangan. Dewi hampir menahan napas ketika Anissa mendekati persembunyiannya, tapi untungnya wanita itu berbelok ke arah lain. Anissa kemudian mengeluarkan ponselnya dan berbisik, "Hendro, aku tidak bisa masuk ke komputernya. Passwordnya sudah diganti. Apa kau punya ide lain?" Dewi tidak bisa mendengar jawaban Hendro, tapi dia bisa melihat wajah Anissa menjadi serius. "Baiklah, kita akan mencoba rencana B. Kau yakin dokumen fisiknya ada di brankas kantor?" Bagus. Aku akan membujuknya untuk membawa semua dokumen Garuda ke rumah dengan alasan keamanan. Ya, target kita tetap malam peluncuran di Singapura. Dia akan berada di panggung, sementara kita mengambil semuanya dan meninggalkan hadiah kecil untuk polisi temukan. Dewi merasa jantungnya berdegup kencang. Ini dia, konfirmasi rencana mereka. Dia harus memberitahu Pak Reza. Tapi saat dia bergeser untuk pergi, kakinya tidak sengaja menyenggol vas kecil di meja samping. Vas itu bergoyang dan meskipun tidak jatuh, suaranya cukup untuk menarik perhatian Anissa. "Siapa di sana?" Anissa memanggil, suaranya tajam. Dewi membeku, pikirannya berpacu mencari alasan kehadirannya. Kemudian, dengan keberanian yang dia kumpulkan, dia melangkah keluar dari persembunyiannya, berpura-pura mengucek matanya seperti baru bangun. "Maaf, Mbak," katanya dengan suara mengantuk yang dibuat-buat. "Saya tertidur di sini saat menunggu Ibu selesai membersihkan." Anissa menatapnya dengan curiga. "Kau tertidur di balik lemari?" "Saya suka tempat-tempat kecil dan gelap untuk tidur siang," jawab Dewi, menambahkan sentuhan kepolosan anak-anak pada suaranya. Seperti bermain peta umpet dengan diri sendiri. Anissa tampak tidak sepenuhnya yakin, tapi dia tidak punya bukti bahwa Dewi menguping. "Baiklah, turunlah ke bawah dan cari ibumu. Ini bukan tempat untuk anak-anak bermain." "Baik, Mbak," kata Dewi patuh, bergegas keluar dari ruangan. Setelah yakin Anissa tidak mengikutinya, Dewi berbelok ke arah zona buta yang telah ditentukan dan mengeluarkan ponsel yang diberikan Pak Reza. Dengan cepat, dia mengetik pesan. Mbak Anissa mencoba masuk ke komputer Bapak. Dia berbicara dengan Mas Hendro tentang rencana B. Mereka akan mencoba mengambil dokumen dari brankas kantor dan merencanakan sesuatu saat peluncuran di Singapura. Beberapa menit, kemudian ketika Anissa kembali ke ruang makan dengan senyum manisnya yang biasa, Pak Reza sudah siap. Dia tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. "Anissa," katanya dengan nada berpikir, "aku sedang mempertimbangkan untuk membawa semua dokumen algoritma Garuda ke rumah. Aku tidak sepenuhnya percaya pada keamanan kantor untuk sesuatu sepenting ini." Mata Anissa berbinar meskipun dia berusaha menyembunyikannya. "Itu ide bagus, sayang. Kau selalu sangat berhati-hati. Aku bangga padamu." "Terima kasih," kata Pak Reza tersenyum pada wanita yang kini dia tahu adalah pengkhianat. "Aku selalu bisa mengandalkanmu untuk mendukungku." Saat Anissa akhirnya pergi, Pak Reza, Ibu Siti, dan Dewi berkumpul di zona buta di sudut dapur. "Dia mengambil umpannya," kata Pak Reza, "tapi kita perlu lebih banyak bukti." "Dewi, ceritakan persis apa yang kau dengar." Dewi menceritakan semua yang dia saksikan dan dengar dengan detail yang mengesankan. Pak Reza mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. "Mereka akan bergerak saat peluncuran di Singapura," katanya setelah Dewi selesai. "Itu 3 hari dari sekarang.
Kita tidak punya banyak waktu. Apa yang akan kita lakukan? Tanya Ibu Siti. Kekhawatiran terlihat jelas di wajahnya. Pak Reza menatap mereka berdua dengan ekspresi penuh tekad. Kita akan memberi mereka apa yang mereka inginkan, atau setidaknya apa yang mereka pikir mereka inginkan. Dan kemudian, kita akan menangkap mereka basah-basah. Sore itu, setelah Anissa pergi, Pak Reza mengajak Dewi dan Ibu Siti ke ruang bawah tanah rumahnya, sebuah ruangan yang tidak terpantau oleh kamera pengintai. Ruangan itu berisi peralatan teknologi canggih yang jarang dilihat orang luar. Laboratorium pribadi Pak Reza untuk mengembangkan proyek-proyek rahasia. Wow, bisik Dewi dengan mata terbelalak melihat layar-layar komputer, server, dan berbagai perangkat keamanan yang memenuhi ruangan. Ini seperti markas rahasia dalam film. Pak Reza tersenyum. Ya, ini adalah ruang aman saya. Dindingnya dilapisi material khusus yang memblokir semua sinyal elektronik. Tidak ada yang bisa mendengarkan atau mengintai kita di sini. Ibu Siti memandang sekeliling dengan kagum. Bapak Os, saya sudah bekerja di rumah ini selama 3 tahun, tapi tidak pernah tahu tentang tempat ini. Hanya beberapa orang yang tahu, dan sayangnya, Hendro adalah salah satunya. Pak Reza menghela napas. Tapi dia tidak memiliki kode akses terbaru. Saya mengubahnya setiap bulan. Dewi menghampiri salah satu komputer, tertarik pada diagram kompleks yang terlihat di layar. Apakah ini algoritma Garuda, Pak? Ya, itu adalah visualisasi dari beberapa komponennya, jawab Pak Reza. Tapi jangan khawatir, ini hanya representasi grafis. Kode aslinya disimpan dengan sangat aman. Pak Reza duduk di depan komputer utama dan mulai mengetik. Dewi, kau mengatakan bahwa Anissa dan Hendro merencanakan sesuatu untuk malam peluncuran di Singapura, benar? Dewi mengangguk. Ya, Pak. Mbak Anissa bilang, Bapak akan berada di panggung sementara mereka mengambil semuanya dan meninggalkan hadiah kecil untuk polisi temukan. Hadiah kecil, gumam Pak Reza. Bukti palsu untuk menjebakku tanpa diragukan lagi. Dia berpaling pada Ibu Siti dan Dewi. Mereka mengira saya akan membawa semua dokumen algoritma Garuda ke rumah lalu berangkat ke Singapura untuk peluncuran. Saat saya di atas panggung, mereka akan mencuri algoritma dan meninggalkan bukti yang akan membuat saya tampak seperti pengkhianat yang menjual rahasia negara. Tapi kita tidak akan membiarkan itu terjadi, kata Dewi dengan keyakinan anak-anak yang belum ternoda oleh keraguan orang dewasa. Tidak. Kita tidak akan membiarkannya, setuju Pak Reza. Kita akan memutar balik rencana mereka. Selama 2 jam berikutnya, mereka menyusun strategi yang rumit. Pak Reza akan berpura-pura membawa dokumen algoritma Garuda ke rumah, tapi yang sebenarnya dia bawa adalah versi palsu, kode yang tampak asli bagi pengamat biasa, tapi sebenarnya tidak berfungsi dan dilengkapi dengan tracer digital yang akan melacak siapapun yang mencoba mengaksesnya. Hari berikutnya, seperti yang direncanakan, Pak Reza kembali dari kantor dengan tas kerja yang tampak berat, yang dengan sengaja dia letakkan di meja ruang kerjanya di depan salah satu kamera tersembunyi. Dia bahkan membuat pertunjukan dengan mengunci tas itu dengan hati-hati dan menyimpan kuncinya di laci meja, laci yang dia tahu dipantau oleh kamera lain. Sekarang, kita tunggu, kata Pak Reza pada Dewi dan Ibu Siti, yang menunggunya di zona buta di dapur. Saya yakin Anissa atau Hendro akan muncul tidak lama lagi dengan alasan untuk mampir. Tepat seperti dugaan, malam itu Hendro menelepon. Pak Reza, saya perlu mendiskusikan beberapa detail keamanan untuk perjalanan Singapura. Boleh saya mampir sebentar? Tentu Hendro, datanglah sekarang, saya sedang tidak sibuk. Setengah jam kemudian, Hendro tiba. Pria berusia 30-an itu selalu tampil rapi dan profesional, dengan kemeja yang disetrika sempurna dan sepatu yang mengilap. Tidak, ada yang akan menduga bahwa di balik penampilan terpercaya itu bersembunyi seorang pengkhianat. Selamat malam Pak, sapa Hendro sopan. Maaf mengganggu malam-malam begini. Tidak masalah, jawab Pak Reza ramah. Kau tahu aku selalu punya waktu untukmu. Kau lebih dari sekadar karyawan bagiku, Hendro. Kau seperti keluarga. Sesuatu
Yang menyerupai rasa bersalah melintas di wajah Hendro, tapi hanya sekilas. "Terima kasih, Pak. Saya merasa terhormat." Mereka duduk di ruang kerja, dengan tas berisi dokumen rahasia terlihat jelas di meja. Pak Reza sengaja mengalihkan perhatian Hendro beberapa kali, menciptakan kesempatan bagi pria itu untuk mencuri pandang ke arah tas. Jadi, tentang keamanan di Singapura, mulai Hendro, matanya sesekali melirik tas. "Kita perlu memastikan pengawalan khusus untuk..." Dia berhenti sejenak. "Maaf Pak, tapi apakah itu dokumen algoritma Garuda?" Pak Reza berpura-pura terkejut bahwa Hendro menyadari tas itu. "Oh ya, aku memutuskan untuk membawanya pulang. Keamanan kantor bagus, tapi untuk sesuatu sepenting ini, aku lebih tenang jika dokumennya bersamaku." "Keputusan yang bijak, Pak," kata Hendro berusaha menyembunyikan antusiasmenya. "Tapi apakah tidak terlalu berisiko menyimpannya di rumah? Bagaimana dengan brankas kantor?" "Brankas bisa dibuka oleh beberapa orang, termasuk kau," jawab Pak Reza menatap Hendro tajam. "Di rumah hanya aku yang memiliki akses." Hendro tampak sedikit tidak nyaman di bawah tatapan itu, tapi dia dengan cepat kembali ke sikap profesionalnya. "Tentu saja, Pak. Saya hanya ingin memastikan keamanan maksimal." Sementara itu, Dewi mengamati interaksi ini dari balik pintu yang sedikit terbuka. Dia dapat melihat bagaimana mata Hendro terus-menerus tertarik ke tas dokumen, bagaimana tangannya sesekali bergerak-gerak gelisah, dan bagaimana dia terus mencoba mengarahkan percakapan kembali ke rencana perjalanan Singapura. "Jadi, Pak, untuk perjalanan Singapura," lanjut Hendro, "Anda akan berangkat lusa, benar? Dengan penerbangan pagi?" "Ya, pukul 7 pagi. Aku perlu tiba lebih awal untuk persiapan terakhir presentasi." "Dan Anda akan kembali kapan?" "Malam setelah presentasi. Aku tidak suka berlama-lama di luar negeri." Hendro mengangguk menyerap informasi ini. Dewi bisa melihat bahwa dia sedang menghitung waktu. Berapa lama rumah ini akan kosong? Berapa lama mereka memiliki waktu untuk mencuri algoritma dan meninggalkan hadiah kecil mereka? Setelah Hendro pergi, Pak Reza, Ibu Siti, dan Dewi kembali, berkumpul di ruang bawah tanah. "Dia mengambil umpannya," kata Pak Reza. "Aku bisa melihat di matanya. Dia hampir tidak bisa menyembunyikan kesenangannya ketika tahu dokumen itu ada di sini dan kapan rumah ini akan kosong." Dia terus melihat ke arah tas, tambah Dewi, dan dia sangat ingin tahu kapan persisnya Bapak akan pergi dan kembali. Ibu Siti terlihat cemas. "Jadi mereka akan menyerang saat Anda di Singapura?" "Ya, itu rencananya," jawab Pak Reza. "Tapi kita akan siap. Sekarang saatnya untuk bagian berikutnya dari rencana kita." Pak Reza membuka sebuah laci rahasia di bawah meja komputernya dan mengeluarkan beberapa perangkat kecil. "Ini adalah mikrokamera dan mikrofon tersembunyi. Kita akan memasangnya di seluruh rumah, di tempat-tempat yang tidak akan mereka periksa. Kita perlu bukti video dan audio mereka melakukan kejahatan." "Tapi bukankah mereka akan memeriksa rumah untuk perangkat pengawasan sebelum bergerak?" tanya Ibu Siti. "Ya, mereka akan melakukannya," jawab Pak Reza. "Tapi mereka akan menggunakan scanner standar yang hanya mendeteksi frekuensi tertentu. Perangkat ini, dia mengangkat salah satu mikrokamera kecil, beroperasi pada frekuensi yang berbeda. Mereka tidak akan menemukannya." Dewi mengambil salah satu perangkat dan memeriksanya dengan ketertarikan. "Bagaimana cara kerjanya, Pak?" Pak Reza tersenyum, tersentuh oleh keingintahuan gadis itu. "Perangkat ini merekam ke memori internal dan juga mengirimkan data secara nirkabel, tapi hanya saat menerima sinyal bangun khusus. Tidak ada transmisi konstan yang bisa dideteksi." Dia berpaling pada Ibu Siti. "Bu Siti, besok saat membersihkan rumah, bisakah Anda memasang ini di lokasi-lokasi yang sudah saya tandai di peta ini?" Dia menunjukkan sebuah diagram rumah dengan titik-titik hijau. "Tentu Pak," jawab Ibu Siti. "Dan Dewi," lanjut Pak Reza, "aku punya tugas khusus untukmu. Kau tahu komputer tablet?" Dewi mengangguk bersemangat. "Tentu Pak, kami punya pelajaran komputer di sekolah." Pak Reza mengeluarkan sebuah tablet kecil dari laci lain. "Ini adalah pengontrol untuk semua perangkat pengawasan kita. Sangat sederhana. Tekan ikon ini untuk mengaktifkan, ini untuk merekam,
dan ini untuk mentransmisikan data ke server aman saya. Bisakah kau menanganinya? Mata Dewi berbinar-binar. Bisa, Pak. Saya akan berhati-hati. Bagus. Saat Anissa dan Hendro datang untuk mencuri, kau akan berada di tempat persembunyian yang aman, mengontrol semua kamera ini. Bukti yang kau kumpulkan akan menjadi kunci untuk menjerat mereka. Tapi bagaimana dengan keamanan Dewi? Tanya Ibu Siti, jelas khawatir. Saya tidak ingin dia dalam bahaya. Dia akan berada di tempat yang aman, jamin Pak Reza. Ada ruang pengawasan kecil yang tersembunyi di samping ruang bawah tanah ini. Dewi akan berada di sana dengan pintu terkunci dan jalur komunikasi langsung denganku dan tim keamanan yang akan aku siapkan. Dewi menyentuh tangan ibunya. Jangan khawatir, Bu, saya akan baik-baik saja. Ini seperti permainan peta umpet, hanya saja lebih penting. Ibu Siti menatap putrinya dengan campuran kebanggaan dan kekhawatiran. Kau terlalu berani untuk anak seusiamu, Dewi. Bu Siti, kata Pak Reza lembut, saya berjanji akan melindungi Dewi, tapi keberanian dan kecerdasannya adalah apa yang membawa kita sejauh ini. Tanpa dia, saya mungkin akan kehilangan segalanya, perusahaan saya, reputasi saya, bahkan kebebasan saya. Kita membutuhkannya untuk tahap terakhir ini. Malam itu saat mereka pulang ke rumah sederhana mereka, Dewi tidak bisa tidur karena terlalu bersemangat. Besok mereka akan mulai memasang perangkat pengawasan mereka sendiri. Lusa, Pak Reza akan berpura-pura berangkat ke Singapura, dan kemudian rencana balik mereka akan dimulai. Dewi membayangkan wajah terkejut Mbak Anissa dan Mas Hendro saat mereka tertangkap basah. Mereka mengira bisa menipu semua orang, termasuk Pak Reza yang cerdas. Mereka mengira tidak ada yang akan mencurigai mereka. Mereka mengira bisa mengabaikan gadis kecil yang tidak penting seperti Dewi. Betapa mereka salah. Dengan pikiran itu, Dewi akhirnya tertidur, bermimpi tentang kamera tersembunyi, algoritma ajaib, dan keadilan yang akan segera terwujud. Hari berikutnya dimulai dengan kesibukan yang luar biasa. Pagi-pagi sekali, Ibu Siti dan Dewi tiba di rumah Pak Reza untuk memulai persiapan rencana mereka. Langit Jakarta masih berwarna kelabu saat mereka menyusuri jalanan menuju kawasan elit Menteng. Ingat, Bu, bisik Dewi saat mereka berjalan menuju pintu masuk. Kita harus bersikap normal, seolah-olah ini hanya hari biasa. Ibu Siti tersenyum, melihat keseriusan putrinya. Ya Dewi, Ibu tahu. Pak Reza menyambut mereka di pintu dengan wajah tegang namun penuh tekad. Semuanya siap, katanya setelah membimbing mereka ke zona buta di dapur. Hari ini kita harus memasang semua perangkat pengawasan kita tanpa menimbulkan kecurigaan. Dia mengeluarkan beberapa kotak kecil berisi mikrokamera dan mikrofon berukuran tidak lebih besar dari kancing baju. Bu Siti, saat membersihkan rumah, tolong pasang ini di lokasi-lokasi yang sudah saya tandai. Berhati-hatilah agar tidak terlihat oleh kamera mereka. Ibu Siti mengangguk, mengambil kotak itu dan menyimpannya di saku celemeknya. Baik, Pak. Dan Dewi, lanjut Pak Reza, memberikan sebuah tablet kecil pada gadis itu. Familiarkan dirimu dengan sistem kontrolnya. Kau akan menjadi mata dan telinga kita besok. Dewi mengambil tablet itu dengan hati-hati, matanya berbinar dengan tanggung jawab yang dipercayakan padanya. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Aku tahu, Pak Reza tersenyum. Kau belum pernah mengecewakanku. Mereka berpisah untuk memulai tugas masing-masing. Pak Reza berpura-pura sibuk dengan persiapan presentasinya. Sesekali melakukan panggilan telepon palsu yang cukup keras untuk didengar oleh mikrofon pengintai Anissa dan Hendro. Dia berbicara tentang betapa pentingnya presentasi algoritma Garuda dan bagaimana dia akan membawa dokumen asli ke Singapura untuk demonstrasi langsung. Sementara itu, Ibu Siti dengan terampil memasang perangkat pengawasan mereka saat membersihkan rumah. Dengan gerakan yang tampak alami, dia meletakkan mikrokamera di balik bingkai foto, di dalam lampu meja, dan di sudut-sudut strategis lainnya. Tidak ada yang akan mencurigai seorang petugas kebersihan yang melakukan pekerjaannya sehari-hari. Dewi duduk di ruang keluarga, tampak seperti sedang bermain game di tablet, sementara sebenarnya dia mempelajari sistem kontrol pengawasan.
Aplikasi yang dirancang Pak Reza sangat intuitif, dengan antarmuka yang terlihat seperti game anak-anak biasa, tapi sebenarnya mengendalikan jaringan pengawasan canggih. Dewi, panggil Pak Reza saat melewati ruang keluarga, memberikan kode bahwa ada kamera pengintai Anissa dan Hendro di dekat mereka. Jangan bermain game terlalu lama, nanti matamu sakit. Baik Pak, jawab Dewi, berakting dengan sempurna. Seperti anak yang enggan melepaskan mainannya. 5 menit lagi ya? 5 menit, Pak Reza tersenyum, lalu berbisik sangat pelan saat melewati Dewi. Bagus sekali. Menjelang siang, telepon Pak Reza berdering. Seperti yang sudah mereka duga, itu adalah Anissa. Sayang, suara Anissa terdengar manis melalui speaker telepon yang sengaja diaktifkan Pak Reza. Aku dengar kau akan berangkat ke Singapura besok pagi. Ya, penerbanganku pukul 7 pagi, jawab Pak Reza. Kau sudah siap perlu bantuan untuk berkemas? Tidak perlu, semuanya sudah siap. Aku hanya akan di sana sehari, jadi tidak banyak yang perlu dibawa. Bagaimana dengan dokumen pentingmu? Tanya Anissa, berusaha terdengar kasual meski ada nada mendesak dalam suaranya. Aku akan membawanya bersamaku tentu saja. Tidak akan kutinggalkan di rumah. Ada jeda singkat sebelum Anissa melanjutkan. Tentu itu keputusan yang bijak. Kau mau aku datang malam ini? Untuk makan malam terakhir sebelum kau pergi. Sayangnya aku masih harus menyempurnakan presentasiku. Bagaimana kalau kita makan siang saja sekarang? Aku bisa istirahat sebentar. Sempurna, aku akan menjemputmu dalam setengah jam. Setelah menutup telepon, Pak Reza menghampiri Dewi dan Ibu Siti di zona buta dapur. Dia ingin mengecek situasi rumah sekali lagi sebelum besok, katanya. Mungkin juga ingin memastikan jadwal keberangkatanku. Bapak akan makan siang dengan Mbak Anissa? Tanya Dewi. Ya, di restoran di luar. Itu akan memberi kalian kesempatan untuk menyelesaikan pemasangan perangkat pengawasan tanpa gangguan. Ibu Siti mengangguk. Kami akan menyelesaikannya, Pak. Anda fokus saja untuk tetap terlihat normal di depan Mbak Anissa. Dan pastikan tas dokumen itu terlihat di meja kerja Bapak saat Bapak pergi, tambah Dewi. Biar Mbak Anissa tahu Bapak belum membawanya kemana-mana. Pak Reza tersenyum kagum. Dewi, kau memiliki naluri seorang agen rahasia sejati. Beberapa jam kemudian, setelah Pak Reza pergi makan siang dengan Anissa, Ibu Siti dan Dewi bergerak cepat menyelesaikan pemasangan perangkat pengawasan. Dengan efisien, mereka memasang perangkat terakhir di lokasi-lokasi strategis, terutama di ruang kerja Pak Reza, di dekat tas dokumen yang menjadi target utama. Bu, kata Dewi saat mereka menyelesaikan tugas terakhir, apa Ibu takut? Ibu Siti berhenti sejenak, menatap putrinya dengan senyum lembut. Tentu saja Ibu takut, sayang, tapi terkadang melakukan hal yang benar lebih penting daripada merasa takut. Dewi mengangguk, menyerap kebijaksanaan sederhana, namun mendalam dari ibunya. Saya juga sedikit takut akunya, tapi lebih banyak bersemangat, seperti di film-film yang kita tonton bersama. Ini bukan film, Dewi, kata Ibu Siti serius. Besok, kau harus sangat berhati-hati. Jangan ambil risiko yang tidak perlu. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, langsung hubungi Pak Reza, mengerti? Mengerti, Ibu, jawab Dewi patuh. Sore itu, ketika Pak Reza kembali dari makan siangnya dengan Anissa, wajahnya tampak lebih tegang dari sebelumnya. Dia sangat penasaran tentang presentasiku besok, katanya saat mereka bertemu di ruang bawah tanah. Terus bertanya tentang jam berapa aku akan berada di atas panggung, berapa lama presentasi akan berlangsung. Dia bahkan menawarkan diri untuk mengantarku ke bandara, yang jelas hanya untuk memastikan aku benar-benar pergi. Apa Bapak setuju? Tanya Dewi. Tidak, aku bilang akan naik taksi. Terlalu pagi untuk merepotkannya. Pak Reza tersenyum tipis. Tapi tentu saja, aku tidak akan benar-benar pergi ke bandara. Dia membuka laptopnya dan menampilkan diagram rumah dengan titik-titik hijau berkedip, lokasi perangkat pengawasan mereka. Semua sudah terpasang? Sudah, Pak, jawab Ibu Siti. Semua 15 perangkat sudah di tempatnya. Pak Reza mengangguk puas, lalu menunjuk sebuah ruangan kecil di samping ruang bawah tanah pada diagram. Ini adalah tempat persembunyian Dewi besok. Ruangan ini tidak terlihat dari luar, pintunya tersembunyi di balik rak buku.
Di dalam ada layar monitor yang terhubung dengan semua perangkat pengawasan kita dan komunikasi langsung denganku dan tim keamanan. Tim keamanan, tanya Ibu Siti. Ya, aku sudah menghubungi beberapa orang terpercaya dari divisi keamanan perusahaan, orang-orang yang sudah kukenal bertahun-tahun dan yakin bukan bagian dari konspirasi ini. Mereka akan bersiaga di dekat rumah, siap bergerak saat kita memberi sinyal. Bagaimana dengan polisi? Tanya Dewi. Belum, jawab Pak Reza. Kita perlu bukti konkret terlebih dahulu. Tanpa itu, ini hanya akan menjadi kasus kata-kataku melawan kata-kata mereka. Dan Anissa serta Hendro memiliki reputasi yang sangat baik di mata publik. Mereka menghabiskan sisa sore itu menguji semua perangkat dan memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Dewi menunjukkan penguasaan yang mengagumkan terhadap sistem kontrol, dengan cepat belajar cara mengubah sudut kamera, memperbesar gambar, dan merekam audio dengan jelas. Kau punya bakat alami untuk teknologi, puji Pak Reza. Kau mengingatkanku pada diriku sendiri di masa kecil. Dewi tersenyum lebar, merasa bangga mendapat pujian dari seorang ahli teknologi terkenal seperti Pak Reza. Menjelang malam, saat mereka menyelesaikan persiapan terakhir, Pak Reza menarik napas dalam-dalam. Besok adalah hari yang menentukan, katanya. Aku akan berpura-pura berangkat ke bandara pagi-pagi. Setelah itu, Bu Siti dan Dewi akan datang seperti biasa untuk membersihkan rumah. Kemudian Bu Siti akan pergi setelah selesai, tapi sebenarnya akan bergabung dengan tim keamanan di pos pengawasan dekat rumah. Dewi akan bersembunyi di ruang pengawasan rahasia, dan kita akan menunggu. Berapa lama Anda pikir mereka akan menunggu sebelum bergerak? Tanya Ibu Siti. Tidak lama, jawab Pak Reza. Anissa tahu jadwal penerbanganku dan tahu kapan aku akan berada di atas panggung di Singapura. Mereka akan ingin bergerak cepat, mungkin beberapa jam setelah aku berangkat. Dewi menatap Pak Reza dengan mata berbinar penuh semangat petualangan. Besok kita akan menangkap mereka, kan Pak? Pak Reza mengangguk, senyum penuh tekad menghiasi wajahnya. Ya Dewi, besok kita akan mengakhiri permainan mereka. Malam itu, saat Pak Reza mengantar Ibu Siti dan Dewi pulang, suasana di dalam mobil terasa penuh dengan campuran ketegangan dan harapan. Dewi menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu Jakarta berkilauan seperti bintang-bintang yang jatuh ke bumi. Besok, pikir Dewi, akan menjadi hari yang akan mengubah segalanya. Sesampainya di rumah sederhana mereka, Ibu Siti memeluk putrinya erat sebelum tidur. Dewi, apapun yang terjadi besok, ingatlah Ibu sangat bangga padamu. Ibu juga, balas Dewi menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Kita melakukan ini bersama, kita akan berhasil. Dengan keyakinan itu mereka tertidur, bersiap menghadapi hari penentuan yang menanti di depan mata. Pagi itu, saat matahari Jakarta baru mulai mengintip dari ufuk timur, rumah Pak Reza sudah dipenuhi dengan kegiatan. Pukul 5.30 pagi, Pak Reza keluar dari rumahnya dengan koper dan tas kerja, berpakaian rapi seperti akan melakukan perjalanan bisnis. Seorang supir taksi yang sebenarnya adalah bagian dari tim keamanannya menunggu di depan. Singapura, Terminal 3 Internasional, kata Pak Reza dengan suara lantang, memastikan mikrofon pengintai Anissa dan Hendro menangkap ucapannya. Taksi itu meluncur pergi, tapi alih-alih ke bandara, Pak Reza diturunkan di sebuah apartemen. Tidak jauh dari rumahnya, tempat dia akan menunggu dan memantau operasi mereka bersama beberapa anggota tim keamanan. Seperti yang direncanakan, pukul 7.30 pagi, Ibu Siti dan Dewi tiba di rumah Pak Reza untuk pekerjaan membersihkan rutin mereka. Dengan gerakan alami yang telah dilatih, mereka mulai bekerja seperti biasa, menyapu, mengepel, mengelap debu, sambil diam-diam memeriksa bahwa semua perangkat pengawasan mereka masih berada di tempatnya. Dewi, bisik Ibu Siti saat mereka berada di zona buta di sudut dapur. Ingat semua yang telah kita latih, jangan ambil risiko. Jika ada yang tidak beres, segera hubungi Pak Reza. Dewi mengangguk, wajahnya serius, tapi matanya berbinar penuh tekad. Ibu juga hati-hati, saya akan melakukan bagian saya dengan baik. Pukul 9 malam pagi, saat pekerjaan pembersihan selesai, Ibu Siti pergi dari rumah, memberikan pelukan erat pada Dewi
di depan salah satu kamera pengintai Anissa dan Hendro. "Ibu akan kembali menjemputmu sore nanti, sayang. Kau bisa menunggu di kamar pembantu ya?" "Baik, Bu," jawab Dewi, memainkan perannya dengan sempurna. Tapi alih-alih pergi benar-benar, Ibu Siti diam-diam bergabung dengan tim keamanan di sebuah van yang diparkir tidak jauh dari rumah Pak Reza. Dari sana, dia dapat memantau situasi melalui layar yang terhubung dengan perangkat pengawasan mereka. Sementara itu, Dewi menyelinap ke ruang bawah tanah, lalu masuk ke ruang pengawasan rahasia melalui pintu tersembunyi di balik rak buku. Ruangan kecil itu berisi beberapa monitor yang menampilkan gambar dari semua kamera yang telah mereka pasang dan sebuah komputer yang terhubung dengan sistem keamanan rumah. "Aku sudah di posisi," bisik Dewi ke dalam mikrofon yang terhubung dengan Pak Reza dan tim keamanan. "Bagus, Dewi." Suara Pak Reza terdengar melalui earpiece kecil di telinga Dewi. "Sekarang kita tunggu." Menunggu adalah bagian tersulit. 1 jam berlalu, kemudian 2 jam. Dewi tetap waspada, matanya tidak lepas dari monitor yang menampilkan berbagai sudut rumah, terutama ruang kerja tempat tas dokumen rahasia berada. Pukul 11.30 alarm pertama berbunyi. Sensor gerak yang dipasang Pak Reza di pagar depan mendeteksi seseorang memasuki properti. Dewi dengan cepat mengaktifkan kamera luar dan melihat Mbak Anissa berjalan menuju pintu depan, berpakaian kasual seperti hanya melakukan kunjungan biasa. "Mbak Anissa sudah tiba," Dewi melaporkan. "Pantau dia dengan cermat." Instruksi Pak Reza terdengar tenang dan terkontrol. Anissa menggunakan kunci yang dia miliki untuk masuk ke rumah. Setelah menutup pintu di belakangnya, sikapnya langsung berubah. Tidak ada lagi senyum manis atau gerakan anggun. Wanita itu bergerak dengan efisiensi klinis, langsung menuju ruang kerja Pak Reza. Dewi memfokuskan kamera pada Anissa, yang kini sedang mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. "Aku sudah di dalam," kata Anissa. "Rumah kosong, si pembantu dan anaknya sudah pergi. Kau bisa masuk sekarang." Tidak lama kemudian pintu belakang terbuka dan Hendro masuk dengan membawa tas besar. Mereka bertemu di ruang tengah, berbicara dengan suara rendah yang berhasil ditangkap oleh mikrofon tersembunyi mereka. "Kau yakin dia sudah di Singapura sekarang?" tanya Hendro. "Ya, aku mengecek jadwal penerbangannya. Pesawatnya sudah mendarat 1 jam yang lalu. Dia akan berada di atas panggung dalam 2 jam, jawab Anissa. "Kita punya cukup waktu untuk mengambil algoritma Garuda dan meninggalkan kejutan kita." Hendro mengeluarkan sebuah perangkat dari tasnya, scanner keamanan untuk mendeteksi perangkat pengintai. "Mari kita periksa dulu, pastikan tidak ada kejutan." Dewi menahan napas saat Hendro mulai mengelilingi rumah dengan scannernya. Seperti yang Pak Reza prediksi, scanner itu hanya mendeteksi frekuensi standar, tidak menangkap perangkat pengawasan mereka yang beroperasi pada frekuensi khusus. "Bersih," kata Hendro setelah beberapa menit. "Tidak ada perangkat pengawasan tambahan, hanya yang kita pasang." Anissa tersenyum puas. "Bagus. Mari kita mulai. Kau urus dokumen palsu, aku akan mengambil algoritma Garuda." Mereka bergerak menuju ruang kerja Pak Reza. Anissa langsung menuju meja tempat tas dokumen berada, sementara Hendro mulai mengeluarkan berbagai benda dari tasnya, dokumen-dokumen, flash drive, dan bahkan sebuah telepon burner. "Jadi, ini rencananya," kata Hendro sambil bekerja. Dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa Reza telah menjalin kontak dengan agen asing, menjual algoritma Garuda kepada penawar tertinggi. Rekening bank offshore ini, dia menunjukkan sebuah buku tabungan atas namanya berisi transfer besar yang mencurigakan, dan telepon ini memiliki kontak dan pesan yang akan menginkriminasi dia. "Sempurna," Anissa tersenyum, tangannya dengan terampil membuka kunci tas dokumen. "Sementara dia hancur karena skandal pengkhianatan, kita akan memberikan algoritma Garuda yang asli ke Pak Wijaya, dan Wijaya Tech akan menjadi pemimpin pasar keamanan siber dalam semalam." Dewi merekam semua ini dengan tangan gemetar. Ini dia pengakuan langsung. Dia mengirimkan rekaman langsung ke Pak Reza dan tim keamanan. "Kita sudah mendapatkannya," suara Pak Reza terdengar di earpiece Dewi. Pengakuan langsung dari mulut mereka sendiri.
Tim bersiap untuk masuk. Tetap di posisimu, Dewi. Sementara itu, Anissa telah membuka tas dokumen dan mengeluarkan folder-folder berisi diagram dan kode algoritma Garuda. Wajahnya berseri-seri dengan keserakahan saat membuka halaman pertama. Ini dia, bisiknya. Revolusi keamanan siber ada di tangan kita. Cepat salin semuanya, kata Hendro, menyerahkan sebuah flash drive pada Anissa. Lalu kita tinggalkan tas. Aslinya di sini bersama dengan bukti kita. Anissa menghubungkan flash drive ke laptop Pak Reza dan mulai memindai dokumen satu persatu. Tidak dia sadari bahwa setiap halaman yang dipindai mengaktifkan program pelacak tersembunyi yang telah dipasang Pak Reza, program yang akan merekam semua aktivitas dan menandai flash drive sebagai perangkat yang melakukan pencurian data. Sementara Anissa sibuk dengan dokumen, Hendro meletakkan bukti palsu mereka di sekitar ruangan, telepon burner di laci meja, dokumen-dokumen mencurigakan di antara kertas-kertas Pak Reza, dan rekening bank palsu di dalam kotak penyimpanan pribadi. Bagaimana dengan gadis kecil, itu dan ibunya? Tanya Hendro tiba-tiba. Mereka mungkin akan curiga jika melihat barang-barang ini saat membersihkan rumah. Anissa mengangkat bahu. Mereka tidak penting. Siapa yang akan mempercayai kata-kata pembantu dan anak kecil melawan bukti konkret? Lagi pula, jika mereka terlalu banyak bertanya, kita bisa... Dia membuat gerakan memotong leher dengan tangannya. Dewi merasakan dingin menjalar di tulang belakangnya. Mereka tidak hanya pencuri dan pengkhianat, tapi juga siap melakukan hal-hal yang lebih buruk jika diperlukan. Tim, bersiap untuk masuk. Suara Pak Reza terdengar lebih mendesak sekarang. Dewi, tetap di tempatmu. Jangan keluar apapun yang terjadi. Anissa baru saja selesai menyalin dokumen terakhir ketika suara keras terdengar dari pintu depan. Polisi! Jangan bergerak! Wajah Anissa dan Hendro berubah pucat. Mereka berpandangan dengan panik. Bagaimana mungkin? Hendro tidak menyelesaikan kalimatnya karena pintu ruang kerja terbuka dengan paksa dan tim keamanan Pak Reza bersama beberapa petugas polisi berseragam masuk dengan senjata teracung. Angkat tangan kalian, perintah pemimpin tim keamanan. Hendro tampak akan melawan, tangannya bergerak ke pinggang, tapi Anissa menahannya. Jangan bodoh, desisnya. Dengan enggan mereka mengangkat tangan. Anissa Wijaya dan Hendro Subianto, seorang petugas polisi melangkah maju. Kalian ditangkap atas tuduhan spionase korporat, percobaan pencurian, dan konspirasi. Sementara Anissa dan Hendro diborgol, Pak Reza melangkah masuk ke ruangan, wajahnya campuran antara kelegaan dan kesedihan melihat pengkhianatan orang-orang yang pernah dia percayai. Reza, Anissa terkesiap. Tapi kau seharusnya ada di Singapura. Kejutan, kata Pak Reza datar. Sepertinya rencanamu tidak berjalan semulus yang kau harapkan. Bagaimana kau bisa tahu? Tuntut Hendro. Kami sangat berhati-hati. Pak Reza tersenyum tipis. Katakanlah aku mendapat bantuan dari seseorang yang kalian anggap tidak penting. Saat itu Dewi keluar dari persembunyiannya, ditemani oleh seorang anggota tim keamanan yang menjemputnya dari ruang pengawasan rahasia. Mata Anissa dan Hendro melebar melihat gadis kecil itu. Kau? Anissa mendesis dengan tidak percaya. Anak pembantu? Dewi mengangkat dagunya, menatap langsung ke mata pengkhianat itu. Ya saya, orang yang kalian pikir tidak penting. Orang yang tidak kalian perhatikan saat dia memperhatikan kalian. Hendro menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya. Kita dikalahkan oleh seorang anak kecil? Bukan sembarang anak kecil, kata Pak Reza, meletakkan tangannya dengan bangga di bahu Dewi. Tapi seorang anak dengan kejujuran, keberanian, dan kecerdasan yang luar biasa. Saat Anissa dan Hendro digiring keluar, Ibu Siti masuk ke ruangan dan langsung memeluk putrinya dengan erat. Kau baik-baik saja, sayang. Baik, Bu, jawab Dewi, tersenyum lebar. Kita berhasil, kita menangkap mereka. Pak Reza mengamati interaksi hangat antara ibu dan anak itu, dan sesuatu dalam hatinya terasa hangat. Sebuah perasaan yang sudah lama tidak dia rasakan. Di tengah pengkhianatan yang menyakitkan, dia telah menemukan kesetiaan dan kejujuran dari sumber yang paling tidak terduga.
Bu Siti Dewi, katanya dengan suara penuh emosi. Terima kasih. Kalian telah menyelamatkan bukan hanya perusahaanku, tapi juga reputasiku. Dan mungkin lebih dari itu. Sama-sama, Pak, kata Ibu Siti sederhana. Kami hanya melakukan apa yang benar. Dan itulah yang membuatnya luar biasa, jawab Pak Reza, matanya berkaca-kaca. Di dunia di mana orang-orang terdekatku mengkhianatiku demi uang, kalian yang hampir tidak kukenal, berdiri di sampingku tanpa mengharapkan imbalan. Dewi tersenyum pada Pak Reza. Tapi sekarang kita saling mengenal kan, Pak? Ya, Dewi. Pak Reza tertawa kecil. Sekarang kita saling mengenal, dan aku berhutang budi padamu. Saat tim forensik polisi mulai memeriksa ruangan dan mengumpulkan bukti, Pak Reza, Ibu Siti, dan Dewi berdiri bersama di sudut ruangan, menonton dengan perasaan lega yang mendalam. Badai telah berlalu, dan meski masih ada banyak yang harus dibereskan, masa depan tampak lebih cerah dari sebelumnya. 2 bulan telah berlalu sejak penangkapan Anissa dan Hendro. Berita tentang percobaan pencurian algoritma Garuda dan konspirasi untuk menjebak Pak Reza telah menjadi headline utama di semua media nasional dan bahkan internasional. Wijaya Tech, perusahaan yang berada di balik konspirasi itu, mengalami kejatuhan besar setelah keterlibatan direktur utamanya terungkap. Saham mereka anjlok, dan perusahaan itu kini berada di ambang kebangkrutan. Sementara itu, perusahaan Pak Reza, Nusantara Cyber Security, justru mengalami pertumbuhan yang pesat. Algoritma Garuda diluncurkan dengan sukses besar di Singapura, dan pesanan dari perusahaan-perusahaan besar dan lembaga pemerintahan dari seluruh Asia Tenggara mulai membanjir. Keamanan siber menjadi isu yang semakin penting di era digital, dan solusi yang ditawarkan Pak Reza terbukti yang terbaik di pasaran. Namun di tengah kesuksesan profesionalnya, perubahan terbesar justru terjadi dalam kehidupan pribadi Pak Reza. Pagi itu, dia berdiri di depan sebuah bangunan baru di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sebuah gedung modern berlantai 3 dengan halaman luas dan taman yang indah. Di samping gedung terdapat plakat besar bertuliskan Yayasan Pendidikan Teknologi Nusantara. Bagaimana menurutmu? Tanya Pak Reza pada Dewi yang berdiri di sampingnya dengan mata berbinar takjub. Ini untuk saya? Tanya Dewi, hampir tidak percaya. Pak Reza tersenyum lebar. Bukan hanya untukmu, tapi juga untuk anak-anak lain sepertimu, anak-anak berbakat yang mungkin tidak memiliki akses ke pendidikan teknologi berkualitas. Ibu Siti yang berdiri di sisi lain putrinya menyeka air mata haru. Pak Reza, ini terlalu banyak. Tidak, kata Pak Reza tegas. Ini tidak cukup untuk membalas apa yang telah kalian lakukan untukku. Kalian telah menyelamatkan bukan hanya perusahaanku, tapi juga hidupku. Dan lebih dari itu, kalian telah mengingatkanku pada nilai-nilai yang hampir kulupakan. Kejujuran, keberanian, dan keyakinan untuk melakukan hal yang benar. Dewi menatap gedung itu dengan mata berbinar. Apa yang akan diajarkan di sini, Pak? Segala hal tentang teknologi, pemrograman, keamanan siber, desain aplikasi, robotika, jawab Pak Reza. Dan kau, Dewi, akan menjadi siswa pertama kami, tapi juga lebih dari itu. Maksud Bapak, kau punya bakat luar biasa, Dewi. Bakatmu tidak hanya dalam teknologi, tapi juga dalam observasi dan pemecahan masalah. Yayasan ini akan membantu mengembangkan bakatmu, dan suatu hari, jika kau mau, ada tempat untukmu di perusahaanku. Dewi hampir tidak bisa berkata-kata. Mimpi yang bahkan tidak berani dia impikan kini terbentang di hadapannya. Dan Bu Siti, lanjut Pak Reza, berpaling pada Ibu Dewi. Saya ingin menawarkan posisi sebagai manajer operasional yayasan ini. Saya membutuhkan seseorang yang jujur, pekerja keras, dan memiliki integritas untuk mengelola tempat ini. Ibu Siti terkesiap. Tapi Pak, saya hanya seorang petugas kebersihan. Saya tidak punya pendidikan tinggi atau pengalaman manajemen. Kau memiliki sesuatu yang lebih berharga, karakter, kata Pak Reza. Pendidikan dan keterampilan dapat diperoleh. Karakter yang baik adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli. Air mata haru kembali mengalir di pipi Ibu Siti. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengecewakan kepercayaan Bapak. Mereka melangkah masuk ke dalam gedung. Interior bangunan itu modern dan cerah,
dengan ruang-ruang kelas dilengkapi peralatan teknologi terkini, laboratorium komputer, studio desain, dan bahkan sebuah makerspaces dengan printer 3D dan perangkat robotika. Ini luar biasa, bisik Dewi. Matanya melebar melihat semua peralatan canggih yang selama ini hanya bisa dia lihat di televisi atau majalah. Saat mereka menjelajahi gedung, Pak Reza menjelaskan visinya untuk yayasan ini. Kita akan membuka pendaftaran untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama mereka yang menunjukkan bakat dan minat dalam teknologi. Pendidikan di sini akan gratis, didukung sepenuhnya oleh dana dari Nusantara Cyber Security. Berapa banyak siswa yang akan diterima? Tanya Ibu Siti. Untuk tahun pertama, kita akan mulai dengan 50 siswa, jawab Pak Reza. Tapi aku berharap bisa memperluas kapasitas hingga 200 siswa dalam 5 tahun ke depan. Mereka akhirnya tiba di sebuah ruangan khusus di lantai 2. Sebuah laboratorium kecil dengan peralatan keamanan siber terbaru. Di dinding ruangan terdapat sebuah plakat bertuliskan Laboratorium Dewi Kusuma. Ini, Dewi tidak bisa melanjutkan kata-katanya, terlalu terkejut. Ini adalah ruang khusus untukmu, kata Pak Reza. Tempat di mana kau bisa mengembangkan ide-idemu, belajar, dan bereksperimen. Aku percaya suatu hari nanti kau akan menciptakan sesuatu yang luar biasa di ruangan ini. Dewi memeluk Pak Reza dengan spontan, air mata bahagia mengalir di pipinya. Terima kasih, Pak. Saya janji akan belajar sungguh-sungguh dan tidak akan mengecewakan Bapak. Pak Reza membalas pelukan itu, teringat betapa dia hampir kehilangan segalanya 2 bulan lalu, dan bagaimana seorang gadis kecil telah mengubah semuanya. Aku tahu kau tidak akan mengecewakanku, Dewi. Kau belum pernah melakukannya. Setelah tur gedung selesai, mereka duduk di kafetaria yang nyaman di lantai dasar. Pelayan menyajikan es teh manis dan kue-kue tradisional Indonesia. Ada satu hal lagi yang ingin kusampaikan, kata Pak Reza. Ekspresinya serius. Algoritma Garuda yang hampir dicuri itu, aku telah mendaftarkan paten atas nama kita bertiga. Apa? Ibu Siti hampir tersedak tehnya. Tapi itu adalah karya Bapak. Ya, idenya memang dariku, kata Pak Reza. Tapi tanpa kalian, algoritma itu mungkin sudah jatuh ke tangan yang salah. Dan aku mungkin akan berakhir di penjara karena tuduhan palsu. Kalian berdua telah memberikan kontribusi yang tidak ternilai. Dan aku ingin mengakuinya secara resmi. Ini berarti Ibu Siti tidak bisa melanjutkan, terlalu terkejut dengan implikasi dari apa yang baru saja dia dengar. Ini berarti kalian berdua akan menerima bagian dari setiap lisensi algoritma Garuda yang terjual. Jelas, Pak Reza. Dan percayalah, dengan permintaan yang masuk saat ini, itu akan menjadi jumlah yang sangat signifikan. Dewi dan Ibu Siti berpandangan, hampir tidak percaya dengan perubahan nasib mereka. Dari petugas kebersihan dan putrinya yang hidup sederhana di pinggiran Jakarta, kini mereka menjadi bagian dari salah satu inovasi teknologi terpenting di Indonesia. Pak Reza, kata Ibu Siti dengan suara bergetar, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Jangan berterima kasih padaku, potong Pak Reza lembut. Ini bukan hadiah, ini adalah pengakuan atas kontribusi kalian, dan ini adalah hak kalian. Dia menatap Dewi dengan senyum hangat. Terutama Dewi yang melihat apa yang tidak bisa kulihat meskipun itu tepat di depan mataku. Dewi tersenyum malu. Saya hanya kebetulan memperhatikan, Pak. Dan itulah yang membuatmu istimewa, Dewi, kata Pak Reza. Kau memperhatikan, kau peduli, dan kau berani bertindak berdasarkan apa yang kau lihat dan kau yakini benar. Sore itu saat mereka pulang ke rumah baru mereka, sebuah rumah nyaman yang dibeli Pak Reza untuk mereka di kawasan yang lebih baik, Dewi berdiri di beranda, menatap matahari terbenam di Cakrawala, Jakarta. Cahaya oranye keemasan memandikan gedung-gedung pencakar langit, menciptakan pemandangan yang hampir magis. Apa yang kau pikirkan, sayang? Tanya Ibu Siti, bergabung dengan putrinya di beranda. Saya memikirkan betapa cepatnya hidup kita berubah, Bu, jawab Dewi. 2 bulan lalu kita bahkan tidak berani bermimpi tentang semua ini.
Ibu Siti merangkul bahu putrinya. Terkadang hidup memberi kita kejutan, tapi ini bukan hanya keberuntungan, Dewi. Ini adalah hasil dari keberanianmu, kejujuranmu, dan kecerdasanmu. Dan ketulusan ibu, tambah Dewi bersandar pada ibunya. Ibu yang mengajarkan saya untuk selalu melakukan hal yang benar, bahkan ketika itu sulit. Mereka berdiri dalam diam selama beberapa saat, menikmati pemandangan dan momen kebersamaan itu. Bu, kata Dewi akhirnya, saya ingin menjadi seperti Pak Reza suatu hari nanti. Seseorang yang menggunakan teknologi untuk membantu orang lain, untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Ibu yakin kau akan menjadi lebih dari itu, sayang, kata Ibu Siti, mengecup lembut dahi putrinya. Kau akan menjadi Dewi Kusuma, bukan seperti siapapun, tapi versi terbaik dari dirimu sendiri. Di kantornya, Pak Reza menatap keluar jendela, memandang kota Jakarta yang mulai menyala dengan lampu-lampu malam. Dia merenung tentang pelajaran yang telah dia pelajari dari pengalaman ini. Betapa ironisnya bahwa orang-orang yang dia percayai, orang-orang dari lingkaran sosialnya sendiri, telah mengkhianatinya, sementara seorang gadis kecil yang hampir tidak dia perhatikan telah menyelamatkannya. Dia telah kehilangan beberapa orang yang dia anggap dekat, tapi sebagai gantinya, dia telah menemukan sebuah keluarga baru, bukan didasarkan pada darah atau status sosial, tapi pada nilai-nilai yang jauh lebih berharga, kejujuran, keberanian, dan integritas. Malam itu, 3 orang di 3 tempat berbeda di Jakarta. Seorang pengusaha teknologi sukses, seorang ibu tunggal yang baru memulai karir baru, dan seorang gadis kecil dengan masa depan cerah di depannya, tidur dengan damai. Hati mereka penuh dengan harapan dan janji untuk masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk anak-anak lain seperti Dewi. Anak-anak yang mungkin dianggap tidak penting oleh dunia, tapi yang, jika diberi kesempatan, bisa mengubah dunia itu sendiri. 1 tahun kemudian, Yayasan Pendidikan Teknologi Nusantara merayakan kelulusan angkatan pertamanya. 50 anak dari keluarga kurang mampu telah menyelesaikan program intensif mereka. Masing-masing sekarang memiliki keterampilan teknologi yang berharga dan kesempatan untuk magang di perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka. Di panggung, Dewi Kusuma, kini berusia 8 tahun, berdiri dengan bangga di samping Pak Reza dan Ibu Siti. Bukan sebagai siswa, tapi sebagai mentor muda yang telah membantu mengajar teman-temannya tentang dasar-dasar pengamatan keamanan. Setahun yang lalu Pak Reza berbicara kepada hadirin yang memenuhi aula. Seorang gadis kecil mengajarkan saya pelajaran berharga tentang melihat apa yang sering kita abaikan. Hari ini, 50 anak luar biasa ini telah membuktikan bahwa ketika kita memberi mereka kesempatan, tidak ada batasan untuk apa yang dapat mereka capai. Dewi melangkah maju ke mikrofon. Wajahnya berseri-seri dengan kepercayaan diri yang tumbuh. Nama saya Dewi Kusuma. Dulu saya hanya dikenal sebagai anak pembantu. Sekarang saya adalah penemu termuda yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia. Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Di barisan depan, Ibu Siti menyeka air mata bangga. Perangkat yang saya ciptakan, Mata Garuda, adalah sistem keamanan sederhana yang dapat mendeteksi perangkat pengintai tersembunyi, lanjut Dewi. Idenya berasal dari pengalaman pribadi saya. Dia tersenyum pada Pak Reza yang mengangguk mendukung. Tapi pencapaian terbesar saya bukanlah perangkat itu, kata Dewi, melainkan membantu membuka pintu kesempatan bagi anak-anak lain seperti saya. Karena setiap anak memiliki potensi untuk melakukan hal-hal luar biasa jika diberi kesempatan dan kepercayaan. Saat Dewi mengakhiri pidatonya, seluruh ruangan berdiri memberikan tepuk tangan meriah. Ibu Siti naik ke panggung dan memeluk putrinya, diikuti oleh Pak Reza. Mereka berdiri bersama, sebuah keluarga yang tidak terbentuk oleh darah, tapi oleh pengalaman dan nilai-nilai bersama. Di luar aula, langit Jakarta cerah tanpa awan, seolah alam sendiri tersenyum pada hari penuh harapan ini. Dan di suatu tempat di kota itu, anak-anak lain seperti Dewi mungkin sedang bermimpi.